Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baikul muslimun rahimakumullah jami'an. Ya'lamu anna Allah 'azza wa jalla qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد قال تعالى في سورة العنكبوت الآية الرابعة بعد 60 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما هذه hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Kaum muslimin bagian dari Allah SWT, alhamdulillah bulan Ramadan yang mulia ini Allah senantiasa memberikan nikmat yang kepada kita semua. Karena itu mari kita sama-sama manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya untuk memupuk amal, bahkan untuk menumpuk dan menimbun amal sebagai bekal agar Allah SWT memperbanyak bekal kita untuk menghadapi kehidupan setelah kematian di dunia ini menuju ke akhirat kelak. Kaum muslimin yang bahagia dirahmati Allah SWT, kebanyakan manusia itu menyangka bahwa kebahagiaan itu diukur dari materi. Akibat daripada itu, manusia kebanyakan ini bagaimana berupaya untuk mendapatkan kebahagiaan yang menurutnya adalah diukur dari ukuran materi. Akibat daripada itu, kebanyakan manusia itu alhaakumut takatsur, dipermainkan oleh berbanyak-banyakan harta, kedudukan yang tinggi, kelompok yang banyak, pengaruh yang besar, yang ukurannya duniawi. Karena itu alhaakum telah menjadikan kalian itu termainkan. Karena kata alhaakum berasal dari kata lahwun yang artinya main-main. Masya Allah, kaum muslimin yang bagian dari kata Allah Ta'ala, hidup ini bukanlah main-main. Hidup ini adalah sebagaimana firman Allah SWT adalah untuk menguji. Ketika Allah mengatakan Dialah Allah yang menciptakan hidup, mati dan kehidupan. Al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Artinya apa? Ketika Allah mengatakan Allah menciptakan kematian, setelah Allah menciptakan kehidupan, adalah untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Artinya hidup ini bukan main-main.
Karena bukan main-main, kehidupan ini tidak bisa hanya mengikuti persangkaan, hanya angka, angan-angan, menyangka-nyangka bahwa kehidupan yang bahagia itu diukur dari ukuran materi. Namun kebanyakan manusia seperti itu. Akibatnya manusia yang menyangka kehidupan yang bahagia itu diukur dari ukuran materi, dari kedudukan yang tinggi dalam kehidupan dunia ini, pengaruh yang besar di hadapan manusia lainnya, ditokohkan dan lain sebagainya yang ukurannya materi, maka itu akan menjebaknya untuk melakukan apapun untuk meraih itu. Padahal itu adalah persangkaan yang kemudian membinasakan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, hingga menziarahi pemakaman-pemakaman. Artinya sampai mati, telah melarikan kehidupan dunia. Dan yang demikian itu sungguh rugilah. Karena Allah SWT mengatakan dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku, kata Allah SWT. Karena itu tidak main-main. Karena Allah menciptakan kehidupan ini tidak main-main, atas berkah kasih sayang Allah turunkan petunjuk melalui para utusan Allah dalam rangka untuk menunjukkan manusia ke jalan yang betul-betul kehidupan yang bahagia, kehidupan yang selamat. Karena itu jangan berkata Allah SWT, janganlah kemudian kita mengikuti persangkaan orang-orang yang tidak memiliki petunjuk dari Allah SWT, yang menganggap kehidupan dunia ini adalah kebahagiaannya diukur dari ukuran materi. Kalau itu yang kita lakukan, sungguh rugilah kita, tertipulah kita, sungguh tertipulah kita. Nah, orang-orang yang tadi yang menyangka kehidupan bahagia itu diukur dari ukuran materi, maka mereka itu akan melakukan apapun sekali lagi. Mereka tidak mau menjadikan agama ini sebagai pedoman hidup. Agama itu hanya sebagai pencitraan, sebagai sebuah hal yang menjadi identitas. Apalagi menggunakan agama itu dijadikan sebagai sebuah fasilitas untuk meraih dukungan secara politik dan lain sebagainya di kehidupan dunia ini. Akibatnya dunia dijadikan sebagai, agama dijadikan sebagai alat untuk meraih apa yang dia inginkan dari sisi persangkaannya. Sementara dia menjadikan agama sekedar itu, dia tidak memahami agama ini, sehingga agama itu hanya dijadikan alat saja dan tidak menggunakan agama itu sebagai way of life, cara hidupnya. Yang demikian itu muncullah orang-orang yang mengatakan, udahlah, agama itu cukup di masjid. Agama itu cukup di masjid. Agama itu urusan privat. Agama itu urusan pribadi antara seseorang dengan Tuhannya. Gak ada hubungannya dengan kemasyarakatan, tidak ada hubungannya dengan cara cari nafkah. Kaum muslimin yang bahagia, inilah pola pikir sekuler yang memisahkan antara agama dengan kehidupan dunia. Padahal Allah yang menciptakan alam semesta ini dengan berbagai macam isinya, termasuk menciptakan kita manusia. Allah tidaklah demikian maksud dari tujuan penciptaan kita manusia. Tapi Allah mengatakan adalah liya'budu, agar mereka jin dan manusia beribadah kepada Allah. Tapi orang yang kemudian berpikiran sekuler lagi, berpikiran sempit lagi, akan memahami ayat ini pun salah. Oh, kalau begitu masa Tuhan itu butuh sama kita? Kalau begitu Allah butuh disembah? Tidak ya jemaah. Bukan karena Allah butuh,
seandainya seluruh penduduk bumi ini kufur terhadap Allah, fala yadurrullaha syai'a, tidaklah memberi sedikit pun mudarat kepada Allah. Tidak pernah. Allah huwal aliyul kabir. Allah itu yang maha agung, maha tinggi, maha besar. Al-azim, maha tinggi kedudukannya, sungguh mulia. Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari persangkaan orang-orang yang seperti itu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu sendiri bahagia dirahmati Allah SWT. Karena itu kita sebagai orang yang beriman kepada Allah SWT, sungguh ketika kita diberitakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah adalah dalam rangka untuk mendapatkan kebahagiaan diri kita sendiri, bukan karena untuk menyenangkan Tuhan. Bukan. Kita beribadah kepada Allah adalah untuk menguji kita, ketaatan kita kepada Sang Pencipta kita, yang akibatnya akan kembali baiknya kepada kita. Wal aqibatu lil muttaqin. Karena itu kesudahan yang baik itu bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu sebagaimana adalah orang yang menjalankan puasa, yang tujuannya adalah ketika kita berpuasa ini adalah untuk menjaga diri kita dari orang yang bertakwa. Takwa itu adalah tingkatan tertinggi setelah Islam, kemudian iman. Karena itu banyak orang Islam yang nggak ngerti agamanya, sehingga mereka tidak menjadi orang yang beriman betul-betul. Tapi juga ada orang yang mengaku beriman kepada Tuhan, percaya adanya Allah, percaya adanya hari kiamat, percaya adanya surga dan neraka, adanya balasan pada hari kiamat, namun demikian melalaikan perintah-perintah Allah. Karena itu dia tidak bertakwa. Karena itu kita sebagai orang yang beriman Islam, yang beriman, maka hendaknya kita bertakwa pula kepada Allah SWT dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah SWT, dalam rangka menjaga keselamatan diri kita, meyakinkan, memastikan bahwa diri kita Allah selamatkan. Sekali lagi, kita harus berupaya memastikan diri kita bahwa kita diselamatkan oleh Allah SWT. Bagaimana caranya? Tentu adalah memandang dunia ini adalah sebagai wasilah untuk mengambil diri kepada Allah, tidak larut dalam urusan dunia. Namun demikian adalah justru kita dalam hidup ini adalah dalam rangka semua mengikuti aturan yang Allah turunkan kepada Rasul. Bagaimana? Selanjutnya bagaimana mungkin kita akan mengerti aturan-aturan Allah kalau kita, diri kita, hidup kita, pikiran kita jauh daripada petunjuk Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW. Tidak mungkin kita bisa memastikan bahwa diri kita diselamatkan oleh Allah kalau kita tidak mengerti ilmunya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Janganlah kau ikut-ikutan persangkaan kebanyakan orang yang menyangka bahwa kehidupan yang bahagia dan ukurannya materi, banyaknya harta dan sebagainya. Jangan segera ikut-ikutan, tapi ilmuilah. Jangan kalian ikuti apa-apa yang kalian tidak mengerti ilmunya. Artinya di sini kita harus berilmu. Artinya kita harus belajar terus-menerus dalam setiap hidup kita mempelajari petunjuk Allah SWT dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Lalu kita akan memahami. Dan ketika kita mempelajarinya itu adalah untuk kebaikan diri kita, bukan untuk sok-sokan merasa kita paling ahli, paling pintar, paling hebat, merasa paling benar sendiri menyalahkan orang lain. Bukan. Karena sesungguhnya setiap kita akan dimintai pertanggungjawabannya diri sendiri masing-masing, tidak dibebankan kepada orang lain. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah Al-An'am, "Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah." Sungguh benar-benar kalian itu akan datang kepada Allah SWT sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri yang jauh mempertanggungjawabkan amal perbuatannya selama ini. Karena khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami telah menciptakan kalian pertama kali pun seorang-seorang, sendiri-sendiri. Jemaah yang dirahmati Allah SWT. Karena itu dalam kesempatan yang sangat singkat ini, Khatib berwasiat untuk diri kami pribadi dan jamaah sekalian atas dasar cinta Allah SWT
yang Allah turunkan melalui junjungan kita besar Muhammad SAW, yang kemudian beliau ajarkan kepada umatnya, kepada kita semua. Sungguh Islam itu mengharapkan keselamatanmu, sebagaimana dalam sebuah kisah yang sangat jelas. Bahkan Abu Sufyan yang selama hidupnya sebagai pemimpin besar Quraisy, dulu memimpin orang-orang yang untuk membunuh, menghalang-halangi Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya, bahkan ingin membunuh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun pada Fathu Makkah, Nabi menginginkan keselamatan Abu Sufyan. Orang yang ingin membunuh Rasulullah menginginkan keselamatannya. Aslim anta ya Abu Sufyan taslam. Masuk Islamlah kau wahai Abu Sufyan, saya kau pasti selamat. Karena itu tidak ada jalan keselamatan di luar Islam. Tidak ada. Tapi kalau orang meyakininya ada di luar Islam, jangan merasa berintah sendiri kalian wahai orang Islam. Takut gitu kemudian. Namun menurut Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta kita, yang mengatur semua kehidupan kita, yang Allah Samad, yang Allah semuanya makhluk ini bergantung kepadanya. Keberadaan makhluk ini semua bergantung kepada Allah. Adanya siang dan malam bergantung kepada Allah SWT. Adanya langit bumi ini terus berputar, matahari terus berputar, kehidupan ini terus berjalan adalah karena Allah SWT. Karena itu Allah SWT mestinya yang kita ikuti, sebagaimana yang diajarkan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan Nabi-Nabi sebelumnya. Itulah jalan keselamatan. Jangan Anda kemudian menganggap agama ini hanya untuk kehidupan di masjid dalam mencari rezeki. Dianggap Islam tidak mengaturnya. Keliru. Karena itu orang yang betul-betul menjadikan Islam ini, ajaran Allah ini, kehidupan dunia diatur oleh Islam ini, maka semua tindakannya dikontrol oleh wahyu, dikontrol oleh kebenaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang Al-Quran tidak ada keraguan sedikit pun akan kebenarannya. Jangan kepada Allah SWT. Karena itu di dalam kehidupan kita yang serba hari ini memprihatinkan, kebanyakan manusia menganggap bagian itu mati. Maka orang yang kelima tidak. Tapi mari kita didik kita, keluarga kita, anak kita, istri kita untuk cinta dengan ajaran Islam ini. Mengajari sebaik-baiknya. Setiap hari kita sibukkan dengan Al-Quran yang bahkan setelah Ramadan. Renungilah Al-Quran. Niscaya engkau akan semakin bijak dan engkau akan semakin memahami arti kehidupan ini, sehingga engkau akan merenungi kehidupan ini betul-betul menjiwainya adalah karena lillahi ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Cari dalam Al-Quran ayat ini ada, dan antum akan bisa memahaminya sebaik-baiknya. Dan semoga Allah senantiasa menolong kita, membantu kita, memberikan keberkahan dan kebaikan dalam selama kehidupan kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wastaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal muslimun rahimakumullah jami'an. Sekali lagi, mari bersama-sama senantiasa memohon pertolongan kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa ingat kepadamu ya Allah dalam setiap detik, setiap saat kehidupanku. Wa syukrika, dan senantiasa kami mampu untuk bersyukur kepadamu atas nikmat yang Kau berikan kepadaku ya Allah.
wa husni ibadati, dan tolong juga, bantu juga aku ya Allah untuk mampu melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, sebagaimana ibadah yang ditunjukkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan mengikhlaskan semua ibadahku kepadamu ya Allah, dijauhkan dari segala macam bentuk kesyirikan. Karena sungguhnya wa ma hadhihi hayatud dunya illa la'ibun wa lahu, dan tiada lain kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau semata bagi mereka yang tidak memahami makna kehidupan ini. Wa inna darul akhirata, sesungguhnya kehidupan akhirat itu, kampung akhirat itu, negeri akhirat itu, lahiyal hayawan, adalah sesungguhnya hakikat daripada kehidupan itu sendiri. Laukan ya'lamu, seandainya mereka, orang-orang yang tadi itu, mengerti ilmunya. Laukan ya'lamu, seandainya mereka mengerti ilmunya, tahu ilmunya, mengetahui ilmunya. Kali ini jamaah dari Allah SWT, kita adalah orang yang beriman kepada Allah, maka kita harus berilmu dan memahami akan hakikat daripada kehidupan itu. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Walaupun demikian dalam kehidupan dunia ini, tetap tujuan utamanya adalah akhirat. Wabtaghi, dan carilah fima ataqallahu dalam hal-hal apa yang telah Allah limpahkan berupa anugerah kepadamu adalah untuk mendapatkan kehidupan kampung akhirat. Dan namun demikian janganlah kau lupakan kehidupan dunia ini, bagianmu nasibaka minad dunya. Karena itu janganlah kita tertipu. Wala tamuttanna 'ainaka ila ma mata'na bihi azwajan minhum zarratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Sungguh rizki dari Allah, kita diberikan makhluk ibadah itu rezeki dari Allah. Karena itu kita syukuri kepada Allah SWT. Semua yang Allah limpahkan kepada kita adalah rezeki yang wajib kita untuk mensyukurinya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi alladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jangan kita Allah SWT, mari sama-sama memenuhi keberanian untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jangan sampai kematian kita adalah kerugian bagi kita. Jangan sampai kemudian kematian kita adalah penyesalan bagi kita. Namun demikian adalah sebaliknya, kita berharap kepada Allah bahwa akhir dari kehidupan ini adalah kebaikan yang Allah limpahkan kepada kita, dan kita diselamatkan dari azab kubur, dijauhkan dari siksa api neraka, dan semoga Allah SWT masukkan ke dalam surga Allah SWT yang penuh dengan kenikmatan yang tiada taranya di dalamnya, khalidina fiha, yang kekal di dalamnya. Hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikhlaskan hidupnya, ibadahnya hanya untuk Allah, yang dijauhkan dari segala macam bentuk kesyirikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana wa kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma qil lil wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka khaira fi hadhihi dunya hatta ila al-akhirati ya arhamar rahimin ya khairan nasirin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa ahlik al-kafar wal musyrikin. ودمر أعداء الدين يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين رزقا حلالا طيبا مباركا فيه إنك سميع الدعاء، إنك سميع الدعاء، إنك سميع الدعاء يا الله يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. الله أكبر الله